Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Pasar Modal Syariah? Gimana kabarnya? Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan dan rezeki juga ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih, apakah suara saya udah oke? Terdengar jelas? Buat teman-teman boleh komen. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman yang telah melakukan kurban. Semoga apa yang kurban yang telah dilakukan mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi manfaat bagi sesama. Oke, eh, setiap hari Rabu ini seperti biasa kita ada live tentang investasi finansial, yaitu cara asik bahas investasi dan finansial. Nah, eh, oke. Oke, sudah jelas ya. Suaranya sudah jelas. Oke, nah, tema kali ini kita akan membahas tentang step by step dapat cuan bagi investor pemula. Nah, kebetulan juga kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Ini sangat menginspirasi bagi kita, terutama para wanita Indonesia ya. Karena pada tema kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Miss Linda Lee, First Indonesia Woman CFTI Holder dan investor inspirator investasi saham. Nah, jadi eh, Miss Linda ini adalah pemegang gelar CFTI pertama bagi wanita Indonesia ya. Oke, sepertinya karena tema kali ini akan panjang, jadi kita akan langsung undang ya Miss Lindanya. Halo, selamat sore. Halo, selamat Linda. sore, Sofyan. Iya, Ya, gimana kabarnya, Miss? Oh, saya panggil baik. Cirinda aja ya, biar akrab. Boleh, boleh, Oke, boleh. oke, kabarnya baik ya. Eh, Ya, baik. Sekarang kan PPM masih diperpanjang. Aktivitas sehari-hari gimana nih? Apakah masih rutin olahraga? Masih. Ya. Eh, Beberapa hari ini agak bolong nih, tapi diusahakan masih tetap rutin. Itu termasuk salah satu investasi saya juga. ya. Selain investasi keuangan, kita juga harus investasi kesehatan ya, karena cuan Betul. tapi nggak sehat itu kurang afdol ya, kayak gitu. Jadi meskipun kita Betul. dalam suasana PPKM, apalagi PPKM ini diperpanjang ya sampai tanggal Betul, 25, betul. kita harus Iya. tetap beraktivitas biar sehat. Nah, sebelumnya saya mau ngasih tahu ke teman-teman nih bahwa dalam live kali ini kita akan memberikan giveaway dua buah buku, buku terbaru dari Cilinda yaitu Trading Psychology. Nah itu. Nah gimana nih cara dapetinnya? Nah teman-teman tinggal kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan nanti ketika live berlangsung. Lalu eh, teman-teman juga itu untuk satu ya. Kita akan bagian dua nih. Satu untuk Ya. penanya terbaik. Nah, kemudian satu lagi yaitu caranya gimana sih? Yaitu screenshot acara ini, kemudian upload ke IG Story, sertakan caption gimana nih kesan dan manfaat setelah nonton live kali ini. Tag juga Pasar Modal Syariah dan Edlin Daily Vibo Princess. Oke, halo. Nah, ini koneksinya Ya, udah oke ya. siap. Nah, nih Oke, siap. Dua. sebelum oh iya dua ya. Nah, sebelum kita Dua ya. langsung ke pembahasan kali ini, mungkin kita akan intro dulu ya. Cilinda ini sejak kapan sih mulai investasi? Dan sebenarnya kan Cilinda ini ada First Indonesia Woman CFD holder ya. Nah itu tuh apa sih? Mungkin kan kita sering Iya. dengarnya CFA gitu kan, atau Iya. CFP. Nah kayak gitu. Boleh dijelasin? Gimana? Iya, kalau pertama kali investasi saham lebih tepatnya
itu di tahun akhir 2009, awal 2010. Ya, itu pertama kalinya tuh kenalan di dunia saham. Uh, Lalu pertama kali kenalan itu memang kepengennya sih pengen bisa menghasilkan dari rumah. Kan waktu itu udah jadi ibu rumah tangga ya, kepengennya sambil uh, ngurus anak, bisa juga dapat tambahan dari rumah. Karena kalau dulu sebelum punya anak, kan keliling gitu. Nah, jadi kayaknya nggak mungkin deh, sekarang udah ada anak, jadi pengennya seperti itu. Nah, karena pengennya kayak gitu, lalu kenalannya, kepikirannya kan kita pengen dapet cuannya sedikit-sedikit, pokoknya ada lah gitu. Nah, Ya. kalau sekarang bahasanya tuh trader gitu ya, trader. Jadi waktu itu ya langsung kenalannya sama gimana caranya ya taunya mau beli saham kapan jualnya. Nah itu waktu itu langsung belajar analisa teknikal. Jadi zaman dulu nggak kayak sekarang, banyak IG Live, banyak grup, ada Instagram, ada YouTube. Ya. Wah, bertebaran kalau sekarang. Kalau dulu nggak ada. Jadi harus ngandelin gathering, terus waktu itu ikut sekolah. Saya sempat ikut sekolah saham 4 bulan. Waktu itu anak masih umur 9 bulan. Jadi pergumulan banget mau ninggalin bayi, emaknya mau belajar gitu. Nah, setelah ikut belajar analisa teknikal, makin lama kayak makin besar keingintahuan, banyak pertanyaan yang nggak terjawab. Belum puas gitu, belum puas ketemu jawabannya. Akhirnya tahun 2005 setelah mengeluarkan 4 buku pertama, saya kepingin apalagi gitu ya. Nah itu, akhirnya saya coba mengambil sertifikasi di bidang analisa teknikal. Jadi sertifikasi internasional di bidang analisa teknikal. Karena saya menyukai sekali bidang analisa teknikal ini gitu. Sertifikasinya di luar ya, tapi online, ujiannya online, bayarnya dolar, ujiannya 2 level. Kalau belum lulus 2 level, nggak boleh pakai nama, pakai gelar itu di belakang nama gitu. Nanti kalau ketahuan itu ada yang laporin langsung ke IFTA-nya gitu, bisa disuruh take down namanya. Nah, jadi ceritanya kayak gitu, dari mulai masuk investasi, kemudian ya karena senang dengan analisa teknikal itu, akhirnya ya itu sambil sambil belajar ya bonus dapat gelar. Kira-kira begitu. Dan Cilindri yang pertama ya, gelar pertama wanita Indonesia ya. Ya. Yang pertama dan kayaknya masih saya sendiri nih yang Oh, belum ya. ya, Iya, nah ini teman-teman ahli trading kita nih. Nanti kita akan membahas lebih dalam ya tentang analisisnya. Karena biasanya di Instagram Pasar Syariah ini pembahasannya sebelum-sebelumnya tuh biasanya ya apa sih perbedaan saham syariah sama saham biasa. Nah, ini oh kesempatan banget kita hadir seorang analisis teknikal yang sudah bergelar internasional ya dari IFTA ya, International iya, Federation of Technical iya, Analysis. Oke. betul betul. Oke. Mungkin kita karena ini pembahasannya mungkin agak panjang ya nanti dan teknikal Iya, banget nih. Mungkin kita langsung bahas aja ke poin pertama. Gimana sih cara Lola, halo. Tadi tadi kamu sempat iya agak Oke, freeze. Iya, oke. Buat investasi ini kan konteksnya kita bahas saham ya. Buat pemula tuh sebenarnya kita tuh yang perlu diperhatikan tuh apa sih? iya. Halo, Halo. Iya, halo. nggak freeze kan ya? Iya. Oke. Halo, iya. Jadi untuk pemula baiknya ya yang perlu diperhatikan tuh kamu harus tahu dulu kamu itu masuk ke bursa saham itu mau
sebagai investor atau sebagai trader. Kalau sebagai investor, berarti kamu tuh nggak sering jual beli saham. Jadi kamu seperti menabung, setiap bulan menyisihkan uang untuk dibelikan saham yang bagus, kemudian nanti dinikmati atau disimpan untuk beberapa tahun ke depan gitu. Tapi kalau seperti kayak saya nih, waktu pertama kali memang terjun di dunia saham, memang saya sudah tahu saya kepinginnya untuk dapat penghasilan yang ya untuk bisa buat sehari-hari gitu, ibu rumah tangga lah ya, pokoknya di rumah nggak cuma diem aja tapi bisa menghasilkan seperti itu. Jadi menurut saya kamu perlu tahu itu dulu satu, sehingga di tengah jalan kamu nggak kehilangan jati diri, yang tadinya mau trading jadi investor dadakan gitu, atau investor kok baru dibeli sahamnya kok kepengen dijual karena nggak tahan megang cuannya, mungkin begitu ya. Jadi itu dulu. Terus yang kedua, kan kita kalau mau investasi kan kita pasti punya sesuatu untuk diinvestasikan, ya bener ya. Berarti Ya. harus ada dananya. Nah, penting banget ya untuk dananya itu jangan uang panas. Karena kalau misalnya pakai uang panas, itu akan mempengaruhi banget loh psikologi kamu gitu. Itu dulu. Pakai uang dingin, pakai uang yang bukan kebutuhan sehari-hari deh, kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya sampai sahamnya turun, kamu tuh nggak keringet dingin, nggak bisa tidur, jangan kayak gitu juga, gitu sih. Terus kalau menurut saya, bila kamu ingin uh, uh, pengen trading atau jadi trader, kamu tuh harus banget paham, punya ilmu, punya pegangan gitu. Ya, mau nggak mau ilmunya analisa teknikal. Sebagai investor juga pastinya dia juga harus paham juga ya, sedikit-sedikit lah analisa fundamental, bagaimana memilih perusahaan yang bagus, sama ya tahu dikit juga tentang analisa teknikal. Jadi nggak buta, nggak jadi nanti ikut apa ikut pom-pom atau ikut apa kata orang. Sekali dua kali mungkin kamu selamat, tapi ya kan kalau kamu kepengen tradingnya panjang, berarti kamu perlu tuh senjata untuk survive. Menurut saya sih itu, tiga hal itu saja. Oke, Gitu. jadi emang yang pertama tuh investasi ke atas dulu ya. Kita tahu ilmunya Betul. dulu ya. Kemudian Iya, kita harus tahu karakter nih, apa tadi apakah investor atau tradernya. Kadang oh ada betul. ya saya niatnya investor nih, tapi ketika ini minus sedikit oh udah langsung dijual gitu, kayak gitu. Iya, Jadi prinsipnya yang asli investor malah berubah jadi trader kayak gitu. Mungkin oke. iya. Selanjutnya mungkin kalau misalkan cara screening saham yang bagus itu gimana sih? Ya, kalau tentunya ya, karena kita di saham, di bursa saham Indonesia, kita hanya bisa beli di bawah dan jual di atas. Buy low and sell high gitu. Jadi hanya satu arah. Tentu kita harus mencari pergerakan harga saham yang kecenderungannya makin lama makin naik gitu. Nah, itu kalau di bahasa teknikal disebutnya uptrend. Jadi gimana sih cara screening saham yang baik? Gampang, pilih yang jangka panjang dia selalu uptrend. Walaupun ada turun-turun, tapi overall jangka panjangnya naik. Justru ketika dia turun, itu adalah kesempatan bagi kita untuk mulai mengkoleksi atau membeli sahamnya secara bertahap. Itu aja yang paling gampang. Terus kalau misalnya mau lihat dari sisi fundamentalnya gampang aja. Ya pokoknya yang dia masih bisa tetap menghasilkan laba. Cara ngelihatnya kan tahun lalu kita pandemi semua, semua kena. Nah, kita lihat yang tetap survive tahun lalu dan bisa bangkit, ya udah itu aja yang kita jadikan watchlist atau pilihan. Seperti itu sih, Oh iya. Sofian. Iya, Nah kebetulan karena di pasar modal Asyera ini untuk transaksi saham itu kan nggak ada short sell ya. Jadi kan biasanya kalau di ya, bursa Amerika itu kita bisa beli di ya, bawah terus jual di atas. Nah kalau di bursa lain tuh kan
ada kita jual dulu baru beli. Nah, kayak gitu. Buyback, Nah, kebetulan ya. sosial juga. Nah, ini termasuk transaksi yang dilarang sih kalau di Indonesia. Dan sekarang Iya, masih dinonaktifkan ya. Oke. iya, iya. Selanjutnya mungkin kalau analisis teknikal ini kan ada sering kita mendengar tentang analis top down atau Iya, bottom up itu kayak gimana sih? iya. Apakah kita memilih Terus saham tuh bagusnya dari makro dulu atau dari perusahaannya dulu baru kan? bagusnya sih dua-duanya pasti bagus. Yang penting ngerti cara ngelihatnya gitu. Jadi kalau analisa top down berarti kan top down. Kita lihat gedenya dulu, baru makin lama kita lihat ke lebih kecil. Jadi kalau top down tuh kita lihat makronya dulu, baru kita lihat turun-turun-turun, lihat ke mikro. Kita lihat ekonomi globalnya bagaimana, terus begitu ekonomi di dalam negerinya gimana, terus lihat sektor, baru turun kita lihat ke apa emitennya. Nah kalau bottom up terbalik, kita lihat bawahnya dulu, apa kita lihat fundamental perusahaannya dulu. Jadi kita fokus ke emitennya baru naik ke atas. Seperti itu sih. Ya dua-duanya bisa dipakai gitu. Kedua hal itu bisa dipakai kok itu dan Oke, saling berkaitan seperti itu. oke. Eh, Selanjutnya mungkin kan tadi udah bahas tren ya. Kita sebaiknya milih saham tuh yang trennya uptrend ya. Kemudian Ya, paling basic banget tuh biasanya di analisis teknikal itu kan kita mengenal istilah support dan resistance. Nah, istilah oh, itu apa sih? Kayaknya nih ya, banyak teman customer saya yang belum tahu nih. ya itu sering banget ya disebut. Saya juga kalau misalnya jawabin orang gitu, udah jawabnya cepet, mau nggak mau mesti pakai bahasa teknikal. Ya ya di Instastory atau di grup Telegram, saya sering sebutin, oh saham ini supportnya di sini. Nah, sebenarnya support tuh gini, kita kan tahu ya arti kata support itu kan dukungan gitu ya. Orang yang sedang butuh support adalah orang yang sedang berada di bawah. Bener ya? Orang yang Ya. lagi sedih, orang yang lagi susah, orang yang lagi sakit, itu yang butuh support. Nah, analoginya gampang, berarti support itu letaknya di bawah. Ya, support itu letaknya di bawah seperti ini. Support itu adalah sebuah area ya yang dia ini menahan harga. Jadi harga ini tuh ya kan naik turun. Nah, support ini adalah uh, area yang menahan harga turun gitu. Lah, kok bisa ya? Kok bisa sih support ini area yang menahan harga turun? Karena biasanya di level support ini muncul dorongan beli. Nah, kalau dorongan belinya lebih besar, berarti kan harganya naik ya, gitu. Jadi misalnya kayak kemarin harga ivermectin, ya kan? Orang berani beli. Ini support udah di sini, orang beli, berani beli, berani beli. Harga makin lama apa? Makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Bener ya? Gitu. Jadi karena yang beli lebih banyak daripada yang jual, harga naik. Nah, itu kita ketahuan supportnya. Nah, kalau resisten, itu ini. Resist itu kan artinya menolak. Jadi dia tuh letaknya di atas. Satu di bawah, satu di atas. Nah, resisten ini adalah level yang menahan. Jadi harga lagi naik, naik. Dek, ketemu resisten tuh dia nggak bisa lewat. Kayak IHSG, kalau teman-teman ikutin ya, diary IHSG saya di Instastory, IHSG tuh punya resisten di 6097. Nah itu kalau nyampe situ, tek, kayak kejeduk, gak bisa lewat. Tek, kejeduk, gak bisa lewat. Aneh ya? Nah, tapi itu yang terjadi dan itu terlihat di grafik. Jadi support itu level bawah yang menahan harga turun, resisten itu level atas yang menahan harga naik. Bukan berarti area 2 ini selamanya seperti itu, nggak bisa ditembus, enggak. Satu saat yang bawah bisa ditembus, yang atas juga bisa ditembus. Kira-kira seperti itu penjelasannya, Sofyan. Oke sih, oke mungkin teman-teman udah cukup jelas ya. Jadi kadang support itu ketika jadi resisten akan menjadi supportnya lagi ketika harga di atas ya, betul. Kalau support menjadi resisten berarti harganya turun ke bawah. Ini kan support. Tadi kan harga tertahan di sini.
ketika satu saat dia jeblet ke bawah sini, bener nggak? Nah, Ya. ini yang tadinya jadi support, satu saat ketika harga mau naik, dia akan jadi resisten. Gitu. Jadi kalau support dijebol, ini kan nahan. Nih, udah bolong. Lama-lama jebol ke bawah. Nah, ini di kemudian hari akan jadi resisten. Kebalikannya juga resisten. Kalau resisten nanti nih ya IHSG someday saya percaya 6097 ini ditembus. Nah, teman-teman jangan kaget kalau misalnya someday ketika dia udah nembus, dia akan tes lagi si 6097 maybe ya, jadi resisten. Nah, perilaku harga memang kayak begitu. Suka bolak-balik. Gitu sih, Sofyan. Oke, kalau misalkan dari sisi teknikal, kapan waktu yang tepat kita membeli saham sih? Kan ada Ya, istilah misalnya kayak buy on weakness atau buy on breakout nih, kayak gitu nih. oke. Itu Oh boleh ya, nah dijelaskan? kalau buy on breakout kayak tadi nih yang barusan nih. Ini, yang namanya breakout itu begini. Ini ditembus ke atas. Nah, kapan sih kalau misalnya kita buy on breakout gitu. Jadi kita cara membeli saham itu nggak rigid ya, maksudnya bisa fleksibel tergantung apa nih kondisi yang terjadi di pasar. Nah, ketika buy on breakout, kita beli kalau misalnya itu udah strong uptrend. Kita berani tuh beli buy on breakout. Nah, kalau misalnya masih belum struktur harganya belum kuat, kita mau beli buy on breakout, yang ada nanti kita nyangkut. Jadi kita harus lihat dulu posisi struktur harganya, komposisinya di gimana. Kalau strong uptrend, kamu boleh buy on breakout. Jadi karena dia kenceng kan, lagi uptrend naik lagi, naik lagi, naik lagi, kamu beli buy on breakout, uh, itu bisa. Tapi kalau lagi downtrend, kamu jangan pakai strategi buy on breakout. Nanti, wah breakout resisten. Padahal kan kalau downtrend, kena resisten turun lagi lebih dalam yang jadi nanti kamu nyangkut. Jadi kalau misalnya downtrend, mungkin buy on weakness. Jadi lagi terkapar gitu, kamu beli. Nanti begitu dia menguat sedikit ya dijual. Seperti gitu. Jadi kita harus kayak bunglon lah, ngelihat kondisinya kayak apa, terus kita merubah strategi kita. Seperti itu penjelasannya. Oke, ini ada pertanyaan dari followers nih. Ya, Dari Tempo Debi BK.BKS. Pakai chart daily atau weekly ya, Ci, untuk lihat yang uptrend jangka panjang. oke. Kalau ini freeze Halo? lagi. Ya. Oke, balik Ya, lagi. tadi sempat Oke, freeze ya. Iya. saya ulang ya pertanyaannya. Ya. Eh, Pertanyaannya pakai chart daily atau weekly ya, Ci, untuk lihat uptrend jangka panjang nih. Jadi sebaiknya, Sim oh ya, time frame-nya tuh kita bagusnya pakai apa aja sih ah, kayak gitu. sebenarnya time frame yang bagus itu adalah kamu harus tahu dulu loh sebenarnya time frame trading kamu tuh apa. Jadi sebenarnya kita ini harus bisa mendeskripsikan kita ini trader yang time frame mana. Trader copetan, atau trader harian, atau swing gitu. Nah, setelah kita udah tahu jati diri kita, nanti kita baru tahu kita tuh sebenarnya perlunya lihat chart apa sih gitu. Untuk umumnya teman-teman lihat daily aja. Nah, saya kasih tips. Kan kalau lihat daily, kamu kan lihat banyak turun kayak 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 detak jantung orang gitu kan. Nah, untuk lebih simple, kamu boleh buka chart weekly. Nah, di situ lebih simple, kamu ngelihatnya lebih gampang. Jadi, coba-coba aja bermain, lihat kalau weekly kelihatannya gimana. Kalau daily pasti kelihatannya lebih detail. Kamu turun lagi time frame lebih kecil, wah lebih 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 lain lagi gerakannya. Jadi saya pikir untuk pemula daily dulu. Untuk lihat time frame panjangnya boleh dilihat weekly setahun 2 tahun. Seperti itu. Oke, mungkin udah jelas ya tadi siapa
dari @pmpdb_bks mungkin udah jelas ya. Kayak mungkin selanjutnya kita ke indikator nih. Kan Ya, di tools ya, tools software tuh banyak sekali indikatornya. ya, Termasuk dari ya. ini username Cilinda nih ada Vibonya nih. Nah, kalau indikator itu bagusnya kita pakai apa nih? Oke. Jadi kalau kita bicara indikator tuh, wah banyak banget ya di analisa teknikal. Em, Kalau kita mau bicara indikator, kita harus tahu dulu dia itu dari keluarga mana. Jadi indikator itu diciptakan punya fungsi masing-masing. Sama seperti kita punya banyak tools di dapur. Ada pisau, pisau aja macam-macam gitu ya. Ada pisau daging, ada pisau buah, ada pisau serbaguna. Namanya pisau, tapi kegunaannya macam-macam. Namanya indikator, tapi kegunaannya beda-beda. Jadi, ketika kamu ingin menggunakan indikator, kamu harus tahu dulu, indikator ini diciptakan untuk ngasih tahu kamu informasi apa. Ya, saya ceritain sedikit. Jadi, indikator yang umum tuh ada dua keluarga. Yang satu dari keluarga tren, ya. Yang satu dari keluarga momentum. Nah, atau kamu pernah dengar yang namanya osilator. Yang satu ngasih tahu, ketika kamu baca, dia akan ngasih tahu nih, ini trennya begini, 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 gini. Pokoknya segala tentang tren. Nah, yang satu, yang si keluarga momentum, dia ngasih tahu, oh, ini sekarang momentumnya lagi begini, begini, gini. Kalau teman-teman mungkin sering dengar oversold, overbought. Nah, ini dari Oke. keluarga ini gitu. Jadi jangan bingung. Ntar kalau kamu nggak ngerti, kamu pakai digabung semuanya, akhirnya kamu pusing. Kok yang satu bilang begini, yang satu bilang gini gitu. Jadi tahu dulu. Nah, dari keluarga tren, yang sering teman-teman dengar ada moving average, MA ya, ada MACD, MACD, kita suka ngomongnya MACD, padahal sebenarnya singkatannya moving average convergent divergent Iya. gitu ya. Kalau dari keluarga momentum, dia tuh ngasih tahu gitu, momentum harga tuh ada di mana sih, dia masih pingsan kebanyakan dijual apa udah masuk ke area yang udah ini udah kebanyakan dibeli orang. Nah, ini osilator contohnya stokastik, RSI, nah seperti itu. Nah, itu dia indikator. Nah, kalau saran saya buat pemula, pakai indikator yang simple aja dulu. Pakai moving average ya. Itu simple, tapi dia adalah indikator yang sering dipakai sebagai dasar pengukuran di indikator-indikator yang lain gitu. Itu aja, Sofyan. Jadi teman-teman PR habis ini belajar ya pakai indikator MA. Saya masih pakai MA simple tapi itu helpful. Nggak perlu sulit-sulit. uh, Trading tuh ya kita perlu banyak belajar tapi balik-balik pakai yang simple asal kata mengerti itu sudah bisa menolong kita untuk survive di trading kita gitu Sofyan. Oke, jadi sebenarnya yang penting tuh kita tahu fungsinya ya. Jadi Betul indikator tuh sekali. hanya alat bantu aja, nggak Ya, ada analisis atau tools yang bisa 100% akurat ya. mungkin. Nah, Tidak jadi ada holy grail. ya, kalau itu kalau udah ada tuh udah jadi paling kaya ya. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan yang nyambung dari Erika Paramita. Ci mau tanya istilah MA itu bagaimana maksudnya ya? Kok ada MA 5, 20, Hmm, dan sebagainya? Itu mohon bisa dijelaskan, Ci, katanya. Oke, jadi J sama MA. sinyal. Ya, jadi MA itu kan singkatan dari moving average. Moving kan artinya bergerak. Average itu kan artinya rata-rata. Jadi moving average adalah rata-rata yang bergerak. Nah, sebenarnya rata-rata apaan sih? Gitu kan ya, apa yang di rata-rata? Nah, yang di rata-rata adalah si harga harian itu. Kalau kita bicara soal chart daily, berarti kita bicara harian ya. Nah, tadi kamu nyebut 5, 20. Nah,
5 itu, ini adalah periode yang di rata-rata itu. Rata-rata 5 hari. Rata-rata 20 hari, kayak gitu. 5 hari, ini kan mewakili perdagangan selama 1 minggu. Bener ya? Kalau 20 hari berarti selama 1 bulan. Satu bulan. Jadi, ya kita nggak usah ngitungin tuh setiap hari, misalnya beris tutup di harga berapa, besok berapa, terus kita tambahin pakai kalkulator bagi 5. Nggak usah, tinggal pasang aja MA-nya, langsung tinggal baca, oh ini rata-ratanya segini, kayak gitu. Jadi 5, 20 itu adalah rata-rata yang ingin kita tahu. Rata-rata 5 hari di harga berapa sih? Semingguan ini harga saham BRIS itu di harga berapa sih? Kita mau tahu, kayak gitu. Maksudnya seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan dari JC Jamie, apa bedanya EMA dan MA? Oke, sebenarnya mah namanya sama. Yang satu moving average MA, yang satu exponential moving average. Jadi rumusnya kalau yang MA itu atau simple moving average itu rumusnya gampang. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dibagi 5. Nah, kalau yang eksponensial itu dikasih eksponensial itunya, apa ukurannya. Jadi beda di rumus. Nanti penampakannya itu juga akan beda sedikit gitu. Kan MA itu wujudnya itu kan garis ya, garis gitu ya. Nanti teman-teman mungkin bisa mampir ke story saya, mungkin di situ ada tuh suka kayak cacing gitu di bawah candle. Nah, itu sebenarnya garis MA. Kayak benang lah gitu. Kalau move EMA itu dia lebih sensitif, lebih dibanding sama yang MA lebih sensitif gitu. Sensitif bukan berarti lebih baik, tapi ngerti aja sih, harus tahu banget-banget cara makainya seperti apa. Gitu. Pakai yang simpel aja dulu. Nah, Menurut saya ya, mungkin teman-teman. Iya. kalau cara penggunaannya mungkin itu tuh apakah ketika titiknya garisnya berpotongan atau gimana? Oke, jadi ini jadi kelas MA ini loh, detail. Jadi gini, si MA ini tadi kita balik ya. MA itu tadi kan kita runut dulu nih. MA nih dari keluarga tren. Berarti dia mau ngasih tahu tren. Gitu ya. Nah, kalau misalnya harga ada di atas, kita bicara MA ya. MA 5 misalnya, berarti harga rata-rata 5 hari. Nah, kalau misalnya harga atau candle ada di atas garis MA, itu kita bisa baca di periode 5 hari, si harga saham ini uptrend. Gitu ya, teman-teman. Nah, kebalikannya, kalau misalnya dia di bawah garis MA, maka dia dibaca sebagai downtrend. Nah, uptrend downtrendnya itu kan kita kudu tahu dulu dia ini periode berapa hari, apa 5, apa 20 gitu. Itu si MA ini dibaca sebagai tren. Nah, MA ini juga bisa ngasih tahu kita sinyal beli atau sinyal jual. Caranya, kalau misalnya harga ditutup di atas garis MA, itu untuk jangka pendek itu bisa dikatakan ada sinyal beli. Nah, kalau kita pakai satu MA, nah MA itu bisa juga dipakai lebih dari satu. Nah, ketika garis-garis MA itu bersinggungan, nah garis MA yang periode pendek memotong ke atas MA yang periode panjang. Nah, itu dia ngasih satu sinyal, itu sinyal beli. Kebalikannya, kalau MA yang periode pendek memotong ke bawah, MA yang periode panjang, dia ngasih sinyal jual. Gitu. Tapi teman-teman kalau pakai MA ini saya ingetin ya, satu, nggak boleh dipakai di saham atau harga yang sedang sideways ya. Jadi nanti kamu akan merasa ini indikator tidak berguna,
Masa gua tadi baru dapat sinyal beli, besok sinyal jual. Bukan indikatornya yang nggak berguna, tapi kita belajarnya harus lengkap. Jadi kita harus sudah tahu si MA ini udah diwanti-wanti nih. Kalau kamu lagi sideways, kamu nggak boleh pakai MA ya. Ntar kamu di PHP, terbeli, terjual, terbeli, terjual. Itu emang kayak gitu. Jadi kalau lagi sideways, pindah ke indikator yang satu. Kamu pakai momentum. Nah, itu ya, semoga cukup Oke. jelas nih. Nggak panas nih kepalanya nih teman-teman ya. Iya, penjelasannya udah jelas banget sih. Oke, mungkin Iya. ini pertanyaan selanjutnya nih. Tips and trik bagaimana dapat meraup untung dari berinvestasi saham di masa pandemik ini. Nah, kan kalau Waduh, misalnya kita sekarang banyak nih blue chipnya pada downtrend nih. Terus ya, ya. saham-saham yang token tadi malah gorengan gitu kan istilahnya. Nah, itu tips and triknya gimana sih? Blue chip lagi turun. Bukankah itu hal yang baik? Bukankah ini nggak semua blue chip ya, tapi saya cuma mau bilang lagi turun. Bukankah itu waktunya kita untuk memperhatikan dan mulai membeli? Benar? Nah, jadi teman-teman jangan punya paradigma, wah kalau turun mah jelek. Nanti kalau dia udah naik, kamu nunggu-nunggu. Kapan ya dia turun? Karena kemarin gue belum beli. Jangan Hmm. gitu ya. Jadi saya saya beberapa waktu belakangan ini tuh suka suka gini, suka di feed atau di mana tuh suka ngasih contoh gitu ya. Nih saham yang sering banyak dibully Unilever, ya kan? Terus yang dari kemarin bikin gregetan Telkom, gitu turun mulu. Nah sekarang saham rokok nih, ya kan? Nah emang mereka tuh lagi turun, gitu. Nah teman-teman yang lagi turun ini justru kita tuh tungguin. Ya kan, kalau kita yang udah dianalisa teknikal, kita udah bisa ngukur. Saya tungguin, saya tungguin. Nah, gimana tipsnya? Jadi, pilih dulu nih sahamnya. Tadi kan udah dapet ya sahamnya yang uptrend. Nah, waktu lagi uptrend kan naik. Begitu dia turun, kan saham kan pasti naik, turun, naik, turun. Nah, begitu dia turun, itu adalah kesempatan kita untuk mulai menunggu dan bersiap-siap untuk masuk. Itu satu. Nah, yang kedua, uh, ya kamu mesti apa ya? Mesti sabar dan money management penting. Jadi jangan langsung dihajar All dihajar in. uh, all in. Begitu dia turun lagi, kamu gigit jari nggak punya duit lagi. Nah, saya lupa IG live beberapa bulan lalu sempat ditanya sama siapapun, saya lupa. Cuman saya ingat pokoknya yang penting make sure kamu punya uang. Jadi ketika nanti turun, kamu masih punya uang untuk bisa membeli saham itu, bisa membeli saham itu. Jadi tipsnya money management itu udah pasti satu. Yang kedua, tipsnya kamu harus paham lah ya sedikit-sedikit analisa teknikal sehingga kamu tahu kapan kapan sih kita bisa mulai uh, nyicil beli. Jadi nggak setiap harga turun beli, harga turun beli, harga turun beli. Kalau kecuali duitnya nggak ada serinya atau bisa beli pakai daun sih boleh aja ya. Kalau duitnya terbatas kan kita mesti ngatur-ngatur kayak gitu. Dan yang paling penting nih teman-teman, trading psychology. Itu yang sering dilupain sama kita trader dan saya. Dulu saya tuh apaan sih trading psychology? Gue yang penting tahu kapan beli, kapan jual. Tapi ternyata komponen dalam trading itu bukan hanya analisa, tapi ada analisa, ada money management, dan trading psychology. Ketiganya ini harus bekerja sama. Kalau ini nggak kerja sama, itu timplang. Analisa benar, tapi grogian, nggak jalan juga. Analisa benar, udah sabar, tapi duitnya habis. Money managementnya bolong, nggak jalan juga. Jadi kayaknya ya tetap itu harus semuanya saling uh, bersinergi dan yang pasti harus tetap positif gitu ya. Saham-saham blue chip lagi turun justru kita tungguin. Bank-bank yang belum jalan, ya kan? Ada beberapa bank besar yang masih terkar yang belum jalan, justru itu yang teman-teman tungguin.
teman-teman perhatiin banget itu sih Oke. pesan saya. Nah, berhubung nih pertanyaan udah banyak banget nih di Ya. kolom komentar sama di question nih. Nanti buat teman-teman yang pengen dapat bukunya, nanti boleh juga nih screenshot acara ini, kemudian upload ke IGTV, kasih kesan dan topik apa nih yang paling penting dan bermanfaat banget nih. Kemudian tag Instagram Pasar Modal Syariah sama @lindali_vibo princess ya. Nah, ini IG kebetulan nih story banyak ya. IG story ya. Nah, Iya. kebetulan nih banyak banget nih yang banyak eh, yang nanya tentang Fibonacci nih. Oh, Fibonacci itu apa sih? ya. Kebetulan namanya Jadi usernya juga itu. Vivo Princess ya. Iya, Ya, jadi dari semua tools analisa teknikal, saya saya tertarik sekali sama Fibonacci karena gini, waktu pertama kali masuk ke dunia saham, kita kan bingung ya, ini saham harganya banyak, terus saya mau beli saham, naluri ibu-ibu begini biasa, ini saya beli harganya kemahalan apa enggak ya? Kan gitu biasa. Nah, waktu itu saya nggak ngerti uh, ini mahal atau enggaknya secara teknikal ya, bukan secara fundamental. Jadi dan waktu itu juga idiom saham itu judi, gitu kan? Waktu saya ya. mulai-mulai masuk pasar modal gitu ya, apa iya ya saham judi gitu kan? Kita kan juga masih belum mendapatkan jawaban. Nah, waktu saya sekolah saham itu, sekolahnya sekarang udah nggak ada ya, saya berkenalan dengan berbagai macam indikator. Nah, salah satunya si Fibonacci ini dibawakan oleh almarhum Aditya Matadewa. Waktu itu dia praktek ngasih tahu bagaimana tools Fibonacci ini digunakan, dan di situ jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya terjawab. Ternyata saham itu bisa diukur. Ya, bukan judi, bukan ngitung kancing beli jual, enggak. Ternyata itu matematik. Ternyata itu bisa diukur. Itu saya seneng banget gitu. Nah, si Fibonacci ini bisa ngasih tahu kira-kira ya, teman-teman. Kira-kira di level-level mana aja sih saya bisa menunggu. Jadi saya nggak buta lagi, nggak uh, ini kemahalan atau enggak, ini bahasa ibu-ibu ya, ini kemahalan atau enggak. Nah, dengan Fibonacci saya bisa tahu kira-kira nunggunya di mana, kira-kira jualnya di mana, kayak gitu. Nah, Fibonacci sendiri ini adalah tools di analisa teknikal yang tujuannya untuk mengukur area support atau resisten dan target pergerakan harga. Itu. Jadi karena saya sudah ngeliat dipraktekin kayak gitu, saya langsung nafsu. Wah, saya harus bisa yang ini. Sekalipun beberapa botol minyak angin harus menemani belajar, saya kejar si Fibonacci ini. Dan ternyata itu tidak pernah mengecewakan saya. Gitu sih, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman adanya kayaknya mungkin masih banyak yang bingung. Harus dijelasin. Nanti mungkin ada Ah, di IG live ya. IG live selanjutnya mungkin kalau misalkan ada pembahasan iya, terkait tools-tools ini nih. iya, Boleh juga nih, tahun kemarin kan ada kita pernah Zoom ya, acara Zoom bersama acara TV. Nah, teman-teman boleh lihat YouTube-nya di Pasar Modal Syariah, ada yang narasumbernya tuh bersama Cilinda juga. Nah, eh, ini ada beberapa pertanyaan udah banyak nih. iya. Saya Nah, juga belum lihat, belum scroll. dari dari Haryanto Hendy. Jadi, apakah jika satu indikator sukses di satu stock chart, sukses rate-nya akan sama di stock chart lain nggak ya? Biasanya begitu. Gini ya, eh, kita belajar pelan-pelan satu-satu indikator, kuasai satu-satu baru pindah. Daripada kita mau cepet-cepet gitu, malah akhirnya bingung. Menurut saya gitu. Jadi
kita udah paham banget satu indikator ini yang utama, nanti yang lain itu kita belajarin pelan-pelan, seperti itu. Kayak saya udah di Fibonacci, bukan berarti saya tidak memakai indikator yang lain, saya pakai, saya pelajari indikator yang lain, tapi yang utama saya tahu ini, gitu. Dan itu applicable, mau kemana, ke koin, ke mata uang, ke manapun dipakainya sama. Sama seperti nyetir. Kamu udah bisa nyetir, mobilnya diganti-ganti, caranya sama, gitu. Indikatornya sama, cuman grafiknya diganti-ganti, entar harga ini, entar harga komoditi, entar harga mata uang, kan sama bacanya. Gitu sih. Iya. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya dari Diva Wana. Persentase keberhasilan technical analysis selama trading itu berapa persen ya? Cukup menyenangkan lah dan menolong daripada menolong nyangkut parah, menolong. Ini saya ya, jadi berkali-kali saya merasa yang tadinya bakalan nyangkut parah, tapi karena bisa kebaca di TA, cuma cut loss sedikit daripada nyangkut, kan mendingan cut loss sedikit gitu. Pokoknya cukup menyenangkan buat saya, dan makin kesini saya makin terbantu dengan bisa mempelajari TA, menguasai TA, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Ci pernah loss berapa banyak nih? Terus gimana sih cara ngatasinnya gitu? Loss tuh pasti pernah, ya. Loss tuh pasti pernah. Banyak, yang banyak banget pernah. Pernah lah, pokoknya. Kalau yang cut loss pertama saya sekitar 10 juta, ya kan? Itu yang jadi benchmarknya saya. Kalau udah deket-deket 10 juta, berarti nanti kita harus cari untung 10 juta lagi, bener, untuk nutupin gitu kan ya. Gimana tadi pertanyaan kedua, gimana cara Ngatasinnya. nutupin, ngatasinnya? Gini, cut loss itu adalah, kita kan mau jadi pedagang ya, kalau ngomong cut loss kan kita nih trader gitu ya, dagang buahnya udah mau busuk, daripada busuk 100% kagak bisa dijual, mendingan jual rugi masih dapat duit. Nah, cut loss itu adalah sesuatu yang kamu harus pelajari, dan itu pun saya pelajari. Pertama kali cut loss ya udah biasa, tapi ada cut loss nangis. Aduh, nyari duit susah, udah gitu cut loss-nya cuman hanya dengan satu transaksi, hilang semuanya gitu. Itu kesel. Nah, perjalanan lagi cut loss, ya udah, cut loss ya cut loss gitu. Malah tetap harus muka ini nggak boleh berubah. Begitu habis nih cut loss, begitu jerk cut loss, 5 detik kemudian muka saya harus berubah, tidak boleh, orang nggak boleh tahu kalau saya ini sedih atau gimana. Jadi ya udah. Jadi cut loss itu kalau kamu misalnya masih paling sedih, ya udah jangan dilihat gitu, ditutup laptopnya, nanti kamu tenangkan diri dulu, mungkin kalau sakit banget kamu bisa ambil waktu untuk menenangkan diri, nanti bisa ini lagi bisa balik lagi ketika ini hatinya udah beres. Habis itu sebentar ya. Ya, jadi cut loss sih seperti itu. Jadi kamu harus menenangkan diri yang pasti supaya bisa objektif, dan kita bisa mencari lagi saham-saham untuk menutupi yang tadi udah hilang. Gitu sih menurut saya. Itu trading psychology. Kalau yang namanya udah cut loss, trading psychology sih seperti itu. Oke, mungkin biar apa ya? Ketika kita mengambil satu saham itu kita perlu
yang namanya trading plan ya, Di. Betul, betul. Nah, itu Iya. boleh dijelasin nih kayak kita tuh harus punya apa aja sih, kayak target price, terus stop stop loss tuh apa sih? Mungkin boleh Nah, dijelasin. kalau kita bicara sudah trading plan, mau nggak mau kamu harus bisa untuk ngelihat, kalau saya ya, itu kamu harus ngelihat grafik. Jadi kamu harus tahu risk rewardnya di mana gitu. Terus juga harus tahu uh, titik level toleransi kamu sampai mana. Kalau itu sudah turun, ya berarti kamu harus harus berani untuk mengambil resiko itu. Kenapa? Karena kalau enggak, uang kamu kan akan mati di situ. Kira-kira seperti itu. Dan untuk bisa melihat itu semua, kan harus ngelihat grafik. Jadi sebelum itu terjadi, kamu harus sudah tahu, oh ya, saya mau belinya di sini. Terus nanti saya mau jualnya kira-kira di sini. Dan kalau misalnya keadaan tidak sesuai dengan harapan, ya berarti saya harus berani untuk keluar. Jadi yang namanya uh, trading itu, ketika kita membuka posisi, kita tuh harus tahu loh, kita itu jangan cuma mikirin berani untuk mau untuk profitnya aja, tapi kalau kita lagi buka posisi, kita harus tahu, kita juga harus berani untuk ngambil resiko. Jadi jangan jangan cuma mikir wah cuman mau cuan, nanti begitu turun merah kayak nggak terima, nggak bisa gitu. Itu udah menjadi satu paket, risk dan reward kayak gitu. Jadi rewardnya TP di berapa, risknya ya stop loss-nya berani di berapa. Nah, stop loss itu atau level cut loss-nya itu kamu bisa tentuin, entahkah itu bisa kamu lihat di analisa teknikal, atau berdasarkan rupiah, atau berdasarkan persentase. Nah, itu kamu yang memilih mana nyamannya kamu, gitu sih. Oke, ini berhubung nih waktunya udah bentar lagi udah mau maghrib ya. Bentar lagi Iya, kayaknya waktunya udah mau habis nih. Padahal iya. pembahasannya masih panjang ya, ini masih seru nih. Pertanyaan masih nambah terus ini. Mungkin closing statement gitu. Gimana sih cara meraup cuan, step-stepnya untuk investor pemula, tanggungannya? Oke, jadi teman-teman pemula, kamu harus punya pegangan nih, teman-teman. Jadi kamu harus punya pegangan ilmu untuk diri kamu sendiri. Belajarlah analisa teknikal atau analisa fundamental. Jadi kamu tentukan, dan kamu harus tetap uh, terus mengupgrade diri. Jadi jangan pernah merasa, saya udah bisa, saya udah cukup. Nah, itu jadinya sombong. Nah, nanti kalau udah sombong, biasanya tuh kegagalan suka mengintip, dan biasanya suka dijitak sama market gitu. Jadi jangan memaksakan apa yang kamu mau, tapi rendahkan hati kamu untuk melihat market itu baik. Market itu adalah guru yang baik, ya. Jadi kita belajar dari dia seperti itu. Market itu ngasih tahu apa sama kita, kita nurutin dia, bukannya kita yang maksain. Enggak, market kamu harusnya naik begini-gini. No, kita harus dengerin sama dia, dia kasih tahu kita apa, seperti itu aja sih. Terus satu lagi yang paling penting, tetap semangat, karena kalau pemulaan perjalanannya masih panjang, jadi nanti ada prosesnya, turun naik. Ya udah, cintai prosesnya, nikmati prosesnya, dan terus semangat untuk bisa ngelewatin semua proses. Cuman satu, semangat dan jangan pernah menyerah. Jadi survivor di pasar modal Indonesia. Itu aja sih dari Oke, saya. Cilinda, terima kasih. Ya. Pembahasannya menarik banget. Buat teman-teman yang pengen belajar analis teknikal, boleh di follow nih. Apa Instagramnya Iya. sih? Eh, Instagramnya @lindali_fibo_princess. nah, oke. Nah, itu dia Instagramnya ya. Eh, oke, buat teman-teman yang mungkin tadi ketinggalan live-nya, kita punya giveaway nih. Nanti ada satu orang juga, selain penanya terbaik, ada satu orang juga yang akan mendapatkan buku Psikologi Iya. Trading. Nah, mana bukunya? Nah, itu dia bukunya. Nah, nanti teman-teman bisa screenshot acara ini atau IGTV-nya, boleh tonton ulang. Kemudian
upload ke IG story-nya, tag pasar modal syariah dan @lindali_underscore Vibo Princess, masukkan juga kesan-kesannya terhadap acara ini. Oke, nanti. Ini buku keempat ya. Teman-teman kalau misalnya Buku mau belajar, ketujuh. oh buku ketujuh ya. Ini buku Teman-teman ketujuh. kalau pengen tahu belajar analisis teknikal nih boleh banget nih. Di link bio-nya ada ya sih. Iya, ada. Kalau mau Ada pesan. lengkap semuanya. Oke. Karena ini waktunya udah kebatas banget. Buat teman-teman terima kasih yang udah Ya, gabung. Semoga sharing kali ini bermanfaat buat semuanya. Saya sekali lagi ucapan terima kasih ya Cilinda. sama-sama Oke. Sofyan, teman-teman sama-sama. Tetap semangat semuanya. Oke, kayaknya saya akhiri di sini. Ya. Nanti kita akan live di IG live nanti lagi ya. Oke, saya tutup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.